Terima kasih sudah setia bersama channel ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Selamat membaca dan mendengarkan. Bab 1136. Baik Todd maupun Wilton langsung ambruk ke lantai setelah mendengar apa yang dikatakan Jack. Wajah mereka menjadi abu-abu dan pucat karena sangat ketakutan. Selangkah demi selangkah, Jack berjalan mendekati mereka, yang menyebabkan keringat dingin bercucuran di dahi mereka. Aura kematian menekan mereka, sehingga mereka hampir tidak bisa bernapas. Bajingan, cepat keluar dan terima kematianmu. Pada saat ini, teriakan keras bisa terdengar dari pintu masuk. Suara itu seperti bunyi bel yang berdering keras, dan perlahan memasuki telinga semua orang. Siapa yang menyangka, akan ada master tingkat setengah dewa di Soul City ini? Jack bisa merasakan, ini adalah master level setengah dewa, hanya dengan mendengarkan suaranya. Hanya master level setengah dewa, yang bisa melakukan hal seperti ini. Namun, master dengan tingkat setengah dewa, tidak ada artinya di mata Jack, yang sudah berada di tahap awal tingkat dewa sejati. Itu adalah master klan dari klan Naga Hijau. Ya Tuhan, Jack telah menyinggung orang-orang dari klan Naga Hijau. Xavier langsung ketakutan, ketika mendengar suara ini. Senyum di wajahnya menghilang, dan digantikan oleh ekspresi kengerian di wajahnya. Namun, tidak ada yang membuatnya khawatir, setelah dia memikirkannya sejenak. Setidaknya, banyak dari petarung keluarga Norton, dan sebagian besar pengawalnya juga sudah mati. Sisanya, mereka pasti sudah melarikan diri, setelah mereka melihat adegan pembantaian itu. Hanya Wilton dan Todd, yang tidak memiliki seorang pengawal di sisi mereka, yang tertinggal. Dalam keadaan seperti itu, mustahil bagi mereka untuk mengancam Shirley, agar menikah dengan keluarga mereka. Adapun Jack, meskipun dia sangat membantu keluarga mereka, itu bukan kerugian bagi keluarganya jika dia meninggal. Lagi pula, orang yang menyinggung klan Naga Hijau adalah Jack, dan bukan keluarga Lancaster. Dia yakin klan Naga Hijau tidak akan melibatkan keluarga mereka. Apa? Klan Naga Hijau. Todd dan Wilton, yang sedang menunggu kematian mereka, menjadi bersemangat dalam sekejap ketika mereka mendengar orang-orang dari klan Naga Hijau ada di sini. Mereka tidak menduga, Jack telah menyinggung klan yang begitu kuat. Klan Naga Hijau adalah klan yang sangat kuat di Soul City. Jelas, Jack ingin melakukan misi bunuh diri jika dia menyinggung mereka. Pada saat ini, Todd dan Wilton melihat secercah harapan bagi mereka untuk bisa bertahan hidup. Ketiganya memang kuat, tetapi bagaimana jika mereka menyinggung klan Naga Hijau? Banyak orang juga tercengang. Jack, aku mendengar bahwa ada 3 orang yang membunuh Mountain Tiger kemarin, dan anggota klan Naga Hijau mencari ketiganya di semua tempat. Apakah mereka sedang mencari kalian bertiga? Shirley, yang sudah melepaskan pernak-pernik pernikahannya, mau tidak mau berjalan 2 langkah ke depan, dan bertanya dengan hati-hati. Jack mengangguk. Aku awalnya berencana untuk meninggalkan Soul City, setelah selesai membantumu. Aku tidak menyangka, orang-orang dari klan Naga Hijau akan menemukan kita begitu cepat. Shirley mengerutkan kening, dan meminta maaf setelah dia mendengar ini. Maafkan aku, Jack. Jika bukan karena apa yang terjadi kepadaku, kalian akan pergi lebih awal, dan kalian tidak akan menarik banyak masalah. Akulah yang menyebabkan semua masalah ini datang kepada kalian. Jack tersenyum santai sambil berkata, apa yang kamu bicarakan? Aku akan memenuhi apa yang telah aku janjikan kepadamu. Selain itu, bagaimana jika orang-orang dari klan Naga Hijau juga ada di sini? Kami tidak takut kepada mereka. Hahaha, anak muda, kamu benar-benar gila, karena tidak takut kepada klan Naga Hijau. Tidakkah kamu mengerti, bukan hanya kepala klan Naga Hijau, yang sudah menjadi master tingkat setengah dewa, juga masih ada 2 tetua klan lainnya, yang sudah berada di tahap awal level setengah dewa. Todd berdiri dan tertawa keras saat berbicara. Kamu masih berani mengatakan, kamu tidak takut kepada mereka, ketika ada 3 master tingkat setengah dewa, dan bersama dengan begitu banyak Grandmaster seniman bela diri di antara mereka. Aku memberitahu kalian bertiga, kalian pasti akan mati hari ini. Bab 1137. Pada saat ini, Wilton juga berdiri dan tersenyum dengan sombongnya. Jack, oh Jack, aku yakin kamu tidak menduga, Mountain Tiger, orang yang kamu bunuh adalah anggota klan Naga Hijau. Kamu tidak segera meninggalkan tempat ini, kamu benar-benar berani. Hahaha, tidak masalah bagiku, jika aku terbunuh olehmu sekarang. Bagaimanapun, kalian pasti akan mati bersamaku. Para dewa pasti menjaga keluarga Norton, karena memberitahuku sebelum aku mati, kamu juga akan mati di sini. Hehehe, kamu menggigil di lantai,
seperti tikus yang menabrak kucing barusan. Siapa yang menyangka, kamu akan mulai bertindak arogan lagi, setelah beberapa saat. Jack mulai tertawa keras pada saat ini. Jangan khawatir, aku tidak perlu membunuhmu terlebih dahulu. Aku akan membunuh orang-orang dari klan Naga Hijau, sebelum kembali untuk membunuhmu. Aku akan membuatmu mengerti, mengapa kamu harus mati, dan siapa orang yang tidak bisa kamu lewati. Baiklah, anak muda. Kamu yang mengatakan semua ini. Mata Todd berbinar, ketika dia mendengar perkataan Jack. Jika Jack mengambil tindakan saat ini, dia bisa membunuh mereka berdua dengan mudah. Siapa yang menduga, Jack akan memilih, untuk membunuh orang-orang dari klan Naga Hijau terlebih dahulu. Bocah ini terlalu sombong. Mungkin saja, Jack akan dibunuh terlebih dahulu, dan kemudian mereka berdua bisa bertahan hidup. Bagaimana mungkin Todd merasa tidak senang, ketika dia melihat kesempatan untuk tetap hidup. Omong kosong apa yang kamu bicarakan, aku akan memusnahkan mereka terlebih dahulu, kemudian aku akan datang kepada kalian berdua, tunggu saja. Jack tersenyum dingin dan menatapnya. Anak muda, kalian benar-benar di sini, dua pria dan seorang wanita. Merekalah yang telah membunuh Brother Tiger. Segera, sekelompok orang masuk ke dalam hotel, dan ada sekitar 200 orang. Mereka membalikkan banyak meja dan kursi, yang sedianya akan digunakan untuk pesta pernikahan. Setelah mereka membuang semua meja kursi itu, seolah-olah mereka membuat sebidang tanah kosong yang luas, sebagai ajang pertempuran bagi mereka. Master klan Naga Hijau, tertegun dan berhenti sejenak, sambil berbicara di tengah jalan. Bukankah kalian di sini, untuk menghadiri upacara pernikahan? Sepertinya, kalian di sini untuk membuat masalah. Tuan, itu benar-benar kamu. Todd berbicara dengan gembira, ketika dia melihat Master klan Naga Hijau. Tuan klan Zell, orang-orang ini membunuh orang-orang kami, setelah mereka tiba di sini. Kamu harus membantu kami membunuh mereka. Wilton juga merengek saat dia mengeluh. Ya, itu benar. Selain itu, lihat, Raja Perang Bintang 7 kami, juga dibunuh oleh mereka. Raja Perang ini, telah berkontribusi banyak kepada negara selama perang, dan bukankah itu membuatmu marah, ketika kamu mengetahui, mereka telah membunuhnya. Potong omong kosongmu, apakah kami perlu kalian, untuk memberitahu kami tentang semua itu? Orang ini telah membunuh bawahanku yang paling setia, Mountain Tiger. Jadi, dia harus mati sekarang. Seorang tetua dari klan Naga Hijau melangkah maju, dan menatap ketiga orang yang ada di depannya. Kalian bertiga, beritahu aku nama kalian, dan kami akan memastikan tubuh kalian tetap utuh, setelah kalian mati. Hahaha, kamu ingin membiarkan agar mayat kita tetap utuh. Itu tergantung apakah kamu mampu melakukannya. Ethan tersenyum dingin, setelah mendengar perkataan orang tua itu. Dia membalik tangannya, dan sebuah pedang muncul. Lana juga tersenyum dingin, dan saat dia membalik tangannya, pedang berwarna ungu muncul di telapak tangannya, dan pedang itu bersinar lembut. Jack juga mengeluarkan pedang berbentuk naga warna hitamnya, dan menggenggam erat di tangannya. Kemudian dia berkata, ada banyak dari mereka, dan kita bisa menghemat waktu, jika kita menyerang dengan aura pedang. Hahaha, aku sudah hidup selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya, aku melihat orang yang begitu sombong. Orang tua itu juga mengeluarkan pedangnya, ketika dia mendengar apa yang Jack katakan. Anak muda, Mountain Tiger adalah cucuku, dan aku akan membunuhmu hari ini, untuk membalaskan dendamnya. Bab 1138. Tidak heran, jika kamu segera maju. Jack tersenyum dan melangkah maju juga. Baiklah, jika itu masalahnya, aku akan memberimu kesempatan, dan mari kita bertarung satu lawan satu. Lana, yang berada di samping mereka, ikut berbicara. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kami membeli barang itu di rumah lelang, dan cucumu tidak membiarkan kami pergi, karena dia gagal memenangkan tawaran, jadi dia berencana untuk merebutnya dengan paksa. Memang benar, kakeknya juga bukan orang baik. Ethan, di sisi lain, juga menimpali. Mereka adalah orang-orang dari klan bawah tanah, tidak ada perbuatan baik yang telah mereka lakukan. Akan lebih baik bagi kita, untuk membunuh kelompok bajingan yang tidak berguna ini, saat kita membantu Soul City untuk membersihkan sampah, dan membuat kehidupan penghuni Soul City menjadi lebih baik di masa depan. Sungguh tidak tahu malu, kalian membual begitu arogan. Wajah lelaki tua itu memerah karena marah, dia langsung melompat dan menyerang ke arah Jack dengan pedangnya. Wosh! Aura pedang yang sangat tajam, mengalir langsung ke arah Jack, saat lelaki tua itu mengayunkan pedangnya. Ada beberapa energi Qi yang samar, bercampur dengan aura pedang. Kamu benar-benar seorang master, yang berada di tahap awal, dari level setengah dewa. Ini adalah serangan yang sangat kuat.
Jack berbicara dengan dingin, setelah dia melihat serangan yang mengarah kepadanya. Dia kemudian langsung melambaikan tangannya, dan aura pedang yang sama menakutkannya, bergegas menuju ke arah lawan bertarungnya. Aura pedang yang sangat mengerikan, terbang ke depan dalam sekejap, berubah menjadi sinar cahaya. Bang! Detik berikutnya, kedua aura pedang bertabrakan, dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Fluktuasi energi yang kuat, membuat banyak orang sangat ketakutan, sehingga mereka mundur beberapa langkah ke belakang. Serangan dari master level setengah dewa sangat menakutkan. Itu tidak mungkin. Bagaimana serangan anak ini bisa begitu kuat? Mungkinkah dia juga memiliki kekuatan bertarung, yang berada di tingkat setengah dewa? Orang tua itu awalnya berpikir, meskipun Jack dan keduanya bekerja sama, untuk membunuh Raja Perang Bintang 7, belum ada dari mereka yang mencapai tingkat setengah dewa. Oleh karena itu, seharusnya menjadi tugas yang mudah baginya, untuk membunuh Jack, saat pertarungan satu lawan satu. Dia segera bisa merasakan, gerakan dalam serangan Jack, sedikit lebih kuat daripada gelombang serangannya. Suara gemuruh masih berlanjut, serangan orang tua itu terus-menerus digunakan, sementara masih ada sisa kekuatan dalam serangan Jack. Sisa kekuatan serangan dari Jack, segera tiba di depan lelaki tua itu dalam sekejap. Apa? Masih ada sisa tenaga. Bola mata lelaki tua itu hampir jatuh, saat dia melihat sisa energi serangan, yang mengarah kepadanya. Jika serangan ini mengenainya, dia akan sangat terluka parah, meskipun jika dia tidak mati. Ekspresi wajahnya berubah saat dia ketakutan, dan dia segera memblokir sisa serangan itu dengan pedangnya. Bang! Sisa serangan Jack datang dan mengenai pedangnya dengan sangat keras, pada saat dia menggunakan pedangnya, untuk memblokir dirinya sendiri. Kekuatan yang kuat tiba-tiba bergetar, dan pedang itu bersenandung. Darah mengalir dari tangan pria tua itu, yang sedang memegang erat pedangnya, dan tanpa dia sadari, ibu jari pria tua itu putus karena gemetar. Orang tua itu mundur beberapa langkah ke belakang, sebelum akhirnya berhenti. Namun, dia baru saja berhenti, ketika dia merasakan kesemutan di tenggorokannya, dan kemudian memuntahkan seteguk darah. Dia telah menderita beberapa luka dalam. Serangan yang begitu kuat. Orang tua itu diam-diam tercengang, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Pemuda di depannya, memiliki aura pedang yang sama panjangnya dengan dia, tetapi kekuatan serangan pemuda itu, 2 kali lipat dari miliknya. Sepertinya, kita bertemu dengan seorang master hari ini. Master klan naga hijau, awalnya memiliki ekspresi lucu di wajahnya, tetapi perlahan berubah menjadi ekspresi yang serius. Dia segera mengeluarkan pedangnya, dan segera memerintahkan kepada bawahannya, semuanya, serang. Bab 1139. Tiba-tiba, beberapa petarung dari klan naga hijau terbang ke atas, dan bersiap untuk membunuh Jack dan yang lainnya. Senyum menghiasi bibir Jack, saat dia melihat beberapa orang berbaju hitam, yang masih berada di udara. Jack segera memusatkan energi Chi-nya, ke arah pedangnya. Bersama dengan energi Chi yang menyelimuti, pedang di tangan Jack memancarkan dengungan dan getaran. Bilah udara yang diselimuti energi Chi, segera melesat ke atas. Serangan bilah udara, dan ada energi Chi-nya juga. Semua warna terkuras dari wajah penguasa klan naga hijau, ketika dia melihat ini. Jack, sepertinya menggunakan energi Chi-nya, untuk menyerang secara langsung. Ini adalah keterampilan, yang melampaui teknik pedang apapun. Hanya petarung dengan status dewa sejati, yang bisa menyulap serangan seperti itu. Gelombang pedang. Jack menatap tanpa ekspresi, ke arah pria berpakaian hitam dari klan naga hijau, yang semuanya masih berada di udara. Dia mengayunkan pedangnya, ke arah mereka. Bang! Dalam sekejap, gelombang bilah pedang menuju ke arah mereka, dengan kecepatan yang menyilaukan. Bilah udara yang diselimuti energi Chi sangat kuat, derak ledakan yang besar bisa terdengar, dan orang-orang yang berada di udara, tiba-tiba terbelah menjadi 2, tubuh mereka jatuh ke tanah. Segera, darah memenuhi udara, menakuti banyak tamu di pesta pernikahan. Mereka semua melepaskan teriakan, dan menghindar ke sudut-sudut ruangan hotel. Beberapa dari mereka yang sangat ketakutan, langsung pingsan di tempat. Ya Tuhan, teknik serangan macam apa itu? Dia baru saja membunuh beberapa orang sekaligus. Seseorang berteriak, setelah dia melihat serangan Jack. Ya Tuhan, itu adalah serangan energi Chi di luar tubuh, serangan itu bukan dari aura pedang. Serangannya terlalu kuat, apakah itu kekuatan seorang petarung, dengan status dewa sejati? Seseorang sangat terkejut, sehingga pikiran mereka menjadi kosong. Saat ini, mereka sedang menyaksikan kekuatan serangan petarung dengan status dewa sejati. Tidak mungkin, pemuda ini berstatus dewa sejati. Master dari klan naga hijau sangat ketakutan, sampai lututnya gemetar.
Seluruh klan bukanlah tandingan pemuda ini, meskipun jika hanya ada satu petarung dari status dewa sejati. Jika dia dan dua tetua klannya sudah berada pada status setengah dewa pada tahap lanjut atau tahap puncak, mereka masih mempunyai kesempatan untuk melawan Jack. Namun, di antara mereka bertiga, dua berada di tahap awal status setengah dewa, dan yang lainnya berada di tahap menengah dari status setengah dewa. Biar bagaimanapun, mereka bukan tandingan Jack. Lebih jauh lagi, dua orang yang bersama Jack, mereka mungkin adalah petarung yang kuat juga. Sementara semua orang masih sok, Lana dan Ethan bergegas menyerang, dan membunuh beberapa lusin orang dengan bilah udara mereka. Keduanya, mungkin sama kuatnya dengan pemuda ini. Wajah penatua itu menjadi pucat, dan dia tidak pernah menyangka, klan naga hijau akan jatuh karena tiga orang ini. Sudah kubilang dia sangat kuat, ayah. Benarkan? Shirley, yang berdiri di samping, menelan ludah dengan gugup. Dia merasa seperti sedang bermimpi. Dia selamanya akan berterima kasih kepada Jack, yang telah menyelamatkannya seperti yang dijanjikan. Dia berhutang budi kepada Jack. Dia awalnya berpikir, pada saat mengetahui Jack dan teman-temannya telah menyinggung klan naga hijau, harapan untuk bisa melihat Jack tetap hidup sangat tipis. Hal ini membuatnya khawatir setengah mati, dan dia merasa bersalah, karena telah menyebabkan Jack kehilangan kesempatan untuk melarikan diri dari Soul City, dan dia telah menghukum mati Jack. Dia tidak pernah menduga, peristiwa yang terjadi di hadapannya akan menempatkannya seperti perjalanan roller coaster. Jack sebenarnya sangat kuat, jauh lebih kuat dari yang dia duga. Menyaksikan adegan pertarungan ini, bahkan jika aku mati, itu akan sepadan. Di pintu masuk hotel, Master Zimmer dan Raja Perang, yang merupakan dokter ajaib, kebetulan melihat pemandangan spektakuler ini, berbicara segera ketika mereka baru saja datang. Keduanya sangat bersemangat. Apakah itu kekuatan prajurit tertinggi, dan dua dewa perang? Mereka sangat kuat. Master Zimmer menelan ludah dan berseru keras. Bab 1140. Prajurit tertinggi. Dewa perang. Seseorang yang kebetulan berdiri di dekat pintu masuk, mengambil napas tajam, setelah mendengar ini. Tidak heran, aku merasakan sesuatu yang berbeda, tentang aura mereka. Aku tidak pernah menduga, dia adalah sang prajurit tertinggi. Seseorang berseru. Kak, aku mendengar seseorang mengatakan, mereka adalah prajurit tertinggi dan dua dewa perang. Jack, pasti sang prajurit tertinggi, karena dia sangat kuat. Ya Tuhan, prajurit tertinggi adalah idolaku. Hendrix bergegas ke sisi Shirley, setelah dia mendengar gumaman dari kerumunan. Dia sangat bersemangat, sehingga dia praktis melompat kegirangan. Dia sangat keren, aku ingin menikah dengannya. Shirley tampak sangat terkejut saat melihat siluet Jack. Namun, dia sangat sadar, dia hanyalah seorang gadis biasa. Dia tidak sepadan, jika dibandingkan dengan status prajurit tertinggi. Dia adalah pria idaman banyak gadis-gadis cantik lainnya. Anak kecil itu sebenarnya adalah prajurit tertinggi. Suara Savien bergetar, dan dia bertanya-tanya, apakah dia salah dengar. Sebelumnya, dia merasa ragu, apakah anak itu benar-benar akan muncul, karena dia takut pada keluarga Norton. Dia tidak pernah menduga, pemuda itu akan menjadi sang prajurit tertinggi. Tenang, ayah. Siapa yang coba kamu panggil anak kecil? Kamu akan diamuk masa, dan mereka akan mengejarmu dengan putus asa, jika kamu memanggilnya seperti itu. Hendrix langsung cemberut, saat mendengar perkataan ayahnya. Dia mengingatkan ayahnya dengan wajah dingin. Heh, kamu benar, aku terlalu bersemangat. Aku tidak tahu harus berkata apa. Savien secara internal terdiam, dan menyadari kesalahannya. Apakah kamu mendengar itu? Wilton, orang-orang yang kita singgung kali ini, adalah sang prajurit tertinggi dan dua dewa perang. Ayah dan anak dari keluarga Norton sangat ketakutan, sehingga mereka menjatuhkan diri ke lantai, begitu mereka mengetahuinya. Mereka adalah domba, yang sedang menunggu giliran untuk mati kali ini. Mereka merasa sangat bodoh, karena telah menyinggung seseorang, yang tidak mampu mereka lewati. Pertempuran di depan mereka, berkecamuk dengan sengit seperti sebelumnya. Tak lama kemudian, orang-orang dari klan naga hijau, semuanya dengan cepat terbunuh. Dalam beberapa saat, hanya kepala klan naga hijau yang terluka parah, dan kedua tetua yang masih berdiri, sisanya sudah mati. Bagaimana sekarang? Apakah kamu masih berpikir, kami bukan tandinganmu? Jack melontarkan senyum dingin, ke arah trio di depannya. Dia berbicara dengan santai. Kami tidak beruntung, bertemu dengan prajurit tertinggi dan dua dewa perang. Master klan naga hijau mengatupkan giginya. Aku seorang laki-laki, jadi, aku harus mati dengan mulia. Setelah dia mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya ke lehernya sendiri dan bunuh diri.
Baja dari bilah pedangnya menyala, dan darah menyembur ke udara. Dua tetua lainnya juga bunuh diri. Ayah, Wilton mengambil pedang dari tanah dan melihat tubuh ayahnya. Itu salahku, katanya. Keluarga Norton tidak akan jatuh seperti ini, jika aku tidak mencoba memaksa Shirley untuk menikah denganku. Tidak, ini semua salahku, aku seharusnya tidak membiarkanmu melakukan apapun yang kamu inginkan selama ini. Todd juga sangat menyesal. Setelah dia mengatakan itu, dia menggertakkan giginya, dan bunuh diri juga. Dengan kematian ayahnya, Wilton juga bunuh diri. Setidaknya, kalian adalah seorang pria ketika kamu mati. Jack tersenyum dingin, ketika melihat adegan di depannya. Sepertinya, seorang pria hanya akan jujur, ketika dia akan mati. Tuan prajurit tertinggi. Dewa Perang. Master Zimmer segera membawa orang-orangnya, dan membungkuk ke arah Jack dan yang lainnya. Terima kasih, Tuan prajurit tertinggi dan Dewa Perang.